Gimana kabarnya hari ini? Kayaknya ini yang laki-lakinya kurang bersemangat. Kita ulangi ya, punten nih siswa yang di belakang juga harus semangat nih kayak yang di depan yang sudah sangat luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalau saya sebutkan kata Bandung, kalian jawab terus juara ya. Siap? Bandung. 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 Luar biasa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah mengajar selama sudah dibuka oleh Tuhan di rumah lagi dipulih kepada syahidat. Saudara lain Allah, masyaallah, Muhammadu Rasul. Yang saya hormati dan kita banggakan serta kita cintai bersama Pak Kepala Sekolah SMP 46 Pak Rahmat Irawan. Dipanggil Pak aja Pak, biar sores lebih. Kemudian juga yang saya hormati seluruh pengajar di SMP 46. Kemudian juga yang saya hormati para santri dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah ya, yang jauh-jauh dari Kuningan, gitu ya, insyaallah akan mendampingi untuk kegiatan pesantren kilat ini. Dan tentu yang sangat saya cintai, siswa-siswi SMP 46 yang saya banggakan. Pertama dan utama, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Saya ingin tanya nih, sudah hari keberapa Ramadan sekarang? Berapa? 20? 19 ya, kalau yang 20 berarti sudah sangat semangat ingin segera lebaran. Jadi kita bersyukur pada Subhanahu wa Ta'ala, ya, semoga kita semuanya sehat dan insyaallah kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk keluarga kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, sahabat dan tentu untuk kita semua. Anak-anak yang saya cintai, Pak Teddy sebagai Ketua DPRD Kota Bandung mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh jajaran SMP 46 dan tentu dari Pesantren Husnul Khotimah yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang insya Allah kegiatan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, yaitu kegiatan pesantren kilat gitu ya. Namanya luar biasa, pesantren kilat. Kilatnya berapa hari nih Pak Kepala Sekolah? Sampai Jumat ya, mudah-mudahan. Jadi selama beberapa hari ini kalian siswa-siswi yang sekaligus menjadi santri dan santriwan insya Allah. Nah, di kesempatan ini pun Pak Teddy menitipkan pada kalian apapun cita-cita kalian insya Allah ya. Yang cita-citanya ingin jadi dokter dan yang cita-citanya ingin jadi tukang insinyur. Yang siswa laki-laki ada yang ingin jadi insinyur atau yang ingin jadi presiden di sini ada? Wah luar biasa nih yang ini mau jadi presiden ya? Iya. Yang ingin jadi presiden nanti saya kasih dompres ya. Mantap. Kak Diki untuk pertanyaan lagi. Dikir gitu ya. Amin. Kemudian yang cita-citanya ingin jadi tentara mana? Wah, ternyata ada pun ingin jadi komar gitu. Yang laki-laki cita-citanya ingin jadi apa sih? Pada diem aja. Apapun cita-cita kalian ya, mau jadi dokter, insinyur, menjadi guru, menjadi menteri, bupati, wali kota, yang paling yang paling utama sebetulnya adalah fondasi agama. Jadi kalau kita punya fondasi agama, insya Allah kita semua nanti akan menjadi dokter yang soleh-soleha, kemudian jadi insinyur yang soleh
yang soleh-soleha, guru-guru yang soleh-soleha. Amin ya Allah. Mudah-mudahan tentunya semua itu bisa memberikan yang terbaik tentunya buat bangsa yang kita cintai. Dan kegiatan hari ini mudah-mudahan menjadi fondasi kita. Mudah-mudahan yang hadir di kegiatan pesantren kilat ini tidak ada satupun gitu ya yang menjadi anggota geng motor tertentu gitu ya. Sepakat, setuju? Ya, jangan masuk kelompok-kelompok yang jelas. Di Kota Bandung, Pak Kepala Sekolah katanya ada geng yang namanya keren katanya, tapi kata saya nggak keren, geng cagar katanya. Kuningan Pak Sekolah? Iya, geng yang suka cagar tuh cari gara-gara, gitu kan? Mudah-mudahan nggak ada kalau di SMP 46 ya, insya Allah SMP yang sangat luar biasa ini. Itu saja materi tidak banyak lebar. Intinya mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan selepas kegiatan pesantren kilat ini kalian tambah semakin semangat untuk sholatnya, semakin semangat untuk baca Qur'annya, semakin berbakti kepada kedua orang tua kalian, dan semakin bisa terus belajar di tempat ini, di sekolah ini penuh dengan semangat. Insya Allah semua yang hadir di sini cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa disampaikan, dan untuk berkah dengan acara ini katanya tadi kita untuk membuka ya. Yuk kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara pesantren kilat SMP 46 yang diberikan dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Kalau yang belum tahu, nama saya Zanando. Saya salah satu atlet dari Persib Bandung. Saya lahir di Bandung 25 Desember tahun 96. Saya sudah melewati banyak step ya untuk sampai bermain di Persib Bandung. Ya dari Jakarta ke Palembang sampai ke Uruguay sampai akhir baliknya lagi ke Persib Bandung. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit perkenalannya. Sebelum penyampaian materi, dan izinkan saya untuk menyampaikan profil Zanando. Nama Zanando, tempat tanggal lahir Bandung, tanggal 25 bulan Desember 1996. Posisi bermain back kiri. Klub sepak saat ini Persib Bandung. Nomor punggung 27. Instagram @zanando2727. Pendidikan 2006 sampai 2009 Asian Soccer Academy, 2009 sampai 2010 Soccer School Indonesia Arsenal, 2010 sampai 2012 Indonesia Football Academy. Karir Junior 2012 SAD Uruguay, 2013 Sriwijaya U21. Karir Senior 2015 sampai 2018 Sriwijaya FC. Berikut beberapa foto dari Nita Zanando. Tadinya aku mau bahas sekolah karena ada sekolah. Berkata langsung saja saya berikan pemaparan materi kepada Kak Zanando. Kelihatan di sini mah. Nanti yang akan saya paparin dan sampaikan adalah peranan, tugas, serta tanggung jawab para pemuda dalam memajukan bangsa Indonesia di era berbagai ancaman internal maupun eksternal yang mulai menggerogoti citra bangsa Indonesia. Menurut saya ya, peranan, tugas, serta tanggung jawab sebagai kita para pemuda adalah menjaga karakter kita sebagai bangsa Indonesia agar tidak
inferior atau tidak rendah diri terhadap bangsa lain. Jadi kita harus percaya diri apapun yang terjadi. Kita nggak boleh melihat bangsa lain itu lebih tinggi daripada kita. Karena bagaimanapun bangsa kita mempunyai sejarah dan kultur yang jauh lebih besar sebenarnya daripada bangsa lain. Ya, kita harus lebih percaya diri dan lebih bisa bisa bersuara terhadap bangsa kita sendiri dibandingin bangsa orang lain. Mereka di sini kita Mau bertanya, banyak. Apa ya? Gini Kak, kan sekarang lagi era banget Gen Z kan Kak, terus habis COVID juga. Nah, menurut Kakak nih, apa yang sekarang Kakak harapin banget pada siswa-siswa yang masih pelajar-pelajar bisa sekarang, yang harapin banget, yang mungkin ingin dari angkatan-angkatan tuh baik lagi? Ya, harapan dari saya mungkin tantangannya itu berbeda ya dari generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang, pasti berbeda tantangannya dari segi akses, dari segi problematikanya pasti berbeda. Yang sekarang akses informatika aja lebih mudah diakses dibandingin zaman dulu. Harapannya adalah dengan mudahnya ini poin penting ya, akses informasi yang lebih mudah didapatkan, pasti tidak bisa ada selektifnya lagi dari informasinya. Jadi harapannya dari saya adalah semoga anak muda sekarang bisa lebih selektif memilih informasi dan lebih cermat lagi untuk memilih informasi yang benar dan nah sangat mudah didapatkan informasi dibanding begitu guys. Nah di sini tuh Kak pada pengen banget gimana Kakak perjuangan Kakak dari yang awalnya pemain bola sampai bisa jadi salah satu anggota dari Persib sendiri Kak. Nah aku mau izin kalau Kakak bisa cerita sharing gimana kisah Kakak dari dulu sampai bisa saat ini. Ya, awal mulanya sih sebenarnya sederhana ya. Dari saya anak kecil yang beraktif, yang nggak bisa diem. Jadi ibu saya itu bingung gitu, karena saya terlalu hiperaktif dan kelebihan tenaga lah. Jadi pada akhirnya ibu saya menyalurkan tenaga saya ini ke sesuatu hal yang positif, yaitu ke sepak bola. Setelah disalurkan ke sepak bola, saya bisa lebih anteng lah, bisa lebih diam, bisa terkontrol gitu. Ya akhirnya saya tersalurkan ke sepak bola dan ternyata hal-hal positif itu mengalir begitu saja. Jadi dari pertama saya masuk ke sekolah sepak bola sampai ikut turnamen, ternyata di situ ada hal yang menonjol dari diri saya gitu di bidang sepak bola, dan mengalir ternyata ada undangan seleksi ke Jakarta. Itu awal mula karir saya dimulai. Saya mulai dari Jakarta seleksi ke salah satu akademi dan siswa kelas 2 SMP waktu itu. Terus alhamdulillah saya dapat dan mengalir saja. Alhamdulillah dapat beasiswa di sana sampai kelas 3 SMP. Terus ada seleksi lagi mengalir ke timnas 16,
terus mengalir lagi seleksi lagi ke salah satu program federasi sepak bola kita ke Uruguay. Setahun saya di sana menjalani pemusatan latihan dan liga di sana, bermain dengan klub-klub di Uruguay. Banyak pengalaman saya dapetinnya di sana, dari infrastruktur dan karakter di sana. Cara bermain sepak bolanya bagaimana tuh berbeda. Hingga saat akhirnya balik lagi ke Indonesia dan bermain di salah satu klub di Palembang. Nah itu awal mulanya saya merantau jauh di luar Pulau Jawa. Nah dari situ saya di situ strugglingnya jauh dari keluarga, benar-benar jauh, dan pulang itu setahun bisa sekali lah itu pulang karena untuk lebaran aja. Dan itu hal yang harus saya lewatin sebagai atlet, karena itu resikonya jauh dari keluarga menjadi rutinitas yang itu ada. Bermain di usia 2, jadi saya mainnya di junior dulu. Dari junior saya 3 tahun saya di junior di Sriwijaya FC di Palembang. Terus alhamdulillah saya naik ke senior dan saya menjalani debut yang manis. Dan saya dilirik lah oleh beberapa tim, salah satunya Persib Bandung. Dan di situ saya tidak pikir panjang, saya langsung ambil tawaran itu Persib Bandung, karena bagaimanapun saya harus membanggakan dan memberi prestasi buat kampung saya, buat kelahiran saya di Bandung. Jadi alhamdulillah saya balik lagi ke Bandung, dan target-target untuk menjadi juara ini sedang on the way untuk ke sana. Yang doakan ya musim ini belum tercapai, semoga musim depan bisa tercapai. Amin. Ternyata kisah dan perjalanan Kanando untuk mencapai karirnya saat ini cukup banyak kali-kalinya ya guys. Nah, begini Kak, dengan kesibukan kakak saat ini, apakah ada tips and trik di mana kakak bisa menyeimbangkan, apalagi di bulan Ramadan ini, dimana kakak bisa menyeimbangkan dengan kapan kakak akan berlatihan, cara untuk memfokuskan untuk beribadah. Yang saya terapin dalam hidup saya, kalau untuk mengatur semuanya itu sebenarnya kita bisa bagi prioritasnya aja. Jadi pasti banyak hal yang pengen kita lakuin ya, cuman kita bisa bagi prioritas kita. Bahkan saya sampai bikin to-do list gitu untuk dalam satu hari. Jadi saya dari bangun subuh saya ngaji sampai nunggu duha, kayak gitu sampai duha, baru boleh tidur lagi tuh, karena setelah duha itu kalau tidur lagi rugi. Kita harus membaca buku di situ, karena ilmunya paling mudah diserap di pagi hari. Sampai latihan sendiri, sampai ya baca buku sama klub, terus ibadah lagi, sampai ya biasanya kalau latihan sore latihan kayak gitu. Jadi sebenarnya masalah bagi waktu masalah prioritas saja. Jadi yang penting baru yang sampai yang tidak terlalu penting lah, misalnya kayak kayak bermain itu penting, di usia yang sekarang bermain itu penting. Tapi ya untuk menuju dari ini kan SMA ya? SMP ini waktunya itu ya 50-50 lah, belajar sama main. Jadi main boleh tapi prioritasin belajar. Siap. Ya guys, jadi prioritasin
dulu belajar, baru nanti main. Nah, tapi juga di sini penting juga ya Kak untuk main agar bisa lebih fresh juga kalau belajar. Nah, Kak, aku mau nanya dong Kak, kalau Kakak sendiri punya semacam atau siapa orang yang bikin Kakak semangat setiap harinya atau bikin Kakak semangat untuk mencapai cita-cita Kakak sendiri? Wah, banyak sih kok tokoh-tokoh ini, tapi saya punya satu sosok lah untuk gambaran besar dari kehidupan yang normal ya, dalam arti normal, sehat. Kalau sepak bola itu Cristiano Ronaldo ya. Messi atau Messi? Ronaldo saya Ronaldo. Karena Ronaldo itu dia benar-benar menjalani hidupnya dengan tertib. Itu kenapa ya role model untuk menjadi pemain sepak bola yang benar adalah Cristiano Ronaldo, karena dia menjalani rutinitas ya sebagai pemain sepak bola, benar-benar fokus menjalani dengan kerja keras dan etik kerja yang tinggi. Wah, jadi salah satu tokoh yang menjadi semangat Fernando setiap harinya itu adalah Cristiano Ronaldo. Nah, aku Tanyain sekarang jalan Ronaldo artinya apa? anak zaman sekarang. Nama jalan Ronaldo itu artinya apa? Apakah dari kata Ronaldo? Jadi udah gede mau jadi apa ya? Terus masih nggak tahu gambaran besar hidup Jalan kayak gimana, lagi. masih bimbang. Menurut Kakak sendiri, gimana nih Kak caranya agar bisa memfokuskan titik di mana kita apa yang ingin kita raih? Kan contohnya kakak sudah kalau dilihat sudah istilahnya sudah mendapatkan apa yang kakak inginkan kan. Di mana kakak ingin menjadi atlet, kakak juga sekarang sudah menjadi atlet kayak gitu. Aku mau nanya nih Kak, gimana caranya biar kita bisa meraih titik itu? Untuk meraih sampai ke titik itu ya, kita cari dulu minatnya kita apa. Minatnya aja dulu, kita senangnya apa gitu. Bukan apa yang orang pengenin ya, apa yang kita pengenin itu apa. Misalnya kayak mungkin orang lain, mungkin orang tua pengen kita jadi polisi ya, berarti misalnya jadi polisi. Ternyata minat kita di musik, ya gak masalah. Kita tuh sebenarnya mau jadi apapun tuh gak masalah, asal jadi yang terbaik. Mau jadi koki, mau jadi pemadam kebakaran, tapi menjadi yang terbaik di bidangnya. Jadi nggak masalah kalian mau jadi apapun, karena ada di dunia ini, di Indonesia ini, kita mau jadi apapun tuh bisa, asal jadi yang terbaik. Jadi kalian nggak usah takut untuk menjadi sesuatu di era digital. Ini era digital, siapapun bisa menjadi siapapun dengan bebas. Mungkin zaman dulu sebelum ada era digital agak sulit ya. Kalau sekarang ya bisa. Orang tuh kamu hobi makan ya kamu makan aja. Di era digital kamu bisa dapat duit dari cuma makan doang. Padahal cuma makan doang. Apalagi hal-hal yang bisa dipelajari yang lainnya. Jadi contoh kecil ya soal makan ya. Itu bisa dijadiin sesuatu pekerjaan. Jadi kalian bisa gak usah takut. Kalian jangan pernah takut bermimpi. Kalian mimpi setinggi-tingginya tuh. Nanti kalian mimpi tidur punya rasa untuk mencapai mimpi itu. Yang paling penting itu kalian punya mimpi. Yang dikhawatirkan adalah kalian tidak punya mimpi. Itu yang dikhawatirkan. Kalian harus punya tujuan. Nah, cari minat kalian di mana yang kalian senengin aja dulu. Itu. Setelah kita menemukan apa yang kita inginkan, apa minat kita, selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan apa pesan Fernando yang bisa disampaikan kepada para peserta dan para panitia, bagaimana cara agar bisa semangat lagi untuk meraih minat dan untuk mencapai minat apa yang kita inginkan.
ketika kalian mempunyai minat dan tahu apa yang kalian mau, kalian cukup konsisten melakukan hal di bidang itu. Misalnya kalian contoh musik ya, kalian suka musik, kalian latihan musik minimal ya 1 jam lah, sisihkan 1 jam di bidang kalian. Itu kan musik di luar bidang akademik ya, kalian sisihkan 1 jam aja. Dan ketika kalian lakukan itu selama bertahun-tahun, kalian akan jadi ahli di situ. Yang penting adalah yang saya omongin tadi adalah yang penting itu konsisten. Kalian harus konsisten. Jangan sampai kalian latihan di awal-awal 3 jam, 4 jam, 5 jam karena kalian senang. Jangan. Kalian harus komitmen sama diri sendiri. Oke, saya latihan sejam. Ya, sejam itu kalian latihan selamanya. Seumur hidup kalian latihan sejam. Komitmen, oke, saya latihan cuma setengah jam. Dan apa-apa, tapi kalian ngelakuin itu seumur hidup. Jangan sampai kalian, wah saya lagi pengen-pengennya main musik, saya latihan 10 jam, 5 jam, gak ingat waktu. Akhirnya kalian bosen. Terus kalian, udah bukan minat saya lagi. Jangan sampai kayak gitu. Kalian, ketika kalian menentukan apa minat kalian harus komitmen. Karena orang itu yang dipegang komitmennya. Nah, orang itu yang dipegang komitmennya. Jadi di mana kita udah punya minat, di sana kita harus punya komitmen yang kuat juga untuk bisa meraihnya ya Kak. Ya, walaupun hal yang kecil. Dari hal terkecil Kak. Nah guys, jadi sekarang kan sudah digital ya seperti yang sudah kalian sampaikan. Di mana bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi aku mau nanya Kak, ada nggak Kak pesan-pesan dari Kakak untuk para peserta nih yang ingin jadi pemain sepak bola nanti sudah besarnya? Yang apa ya pesannya untuk menjadi pemain sepak bola? Pesan dan harapan Kakak aja untuk pemain sepak bola nantinya seperti gimana? Pesannya ya sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, konsistensi. Saya waktu masih muda, saya itu bukan yang terbaik loh di waktu masih muda. Banyak yang bagus, yang lebih bagus daripada saya. Pada saat saya masih SMP, masih SMA, banyak yang lebih bagus daripada saya. Cuman bedanya, saya konsisten. Yang lain mungkin udah lebih hebat pada saya, mereka ya ikut latihan tim aja, nggak ikut latihan sendiri. Ya saya menambah jam latihan saya sendiri. Saya sisihkan jam latihan saya sejam, 2 jam untuk menambah individu di luar latihan tim ya. Itu komitmen yang saya lakukan sampai sekarang gitu. Karena ya dari awal saya udah komitmen saya mau jadi yang terbaik di bidang saya. Jadi kalau kalian pengen sukses di bidang sepak bola, ya kalian melakukan hal yang lebih dibandingin orang lain. Kalau yang lain ikut latihan tim aja, kalian latihan nambah sendiri, nambah juggling, nambah latihan-latihan finishing, passing, kalian nambah apapun itu, ya bidang apapun ya, bidang apapun kalian harus lakuin lebih dibandingin orang lain. Nanti ya hal di luar itu ya takdir Allah ya, takdir Allah. Cuman usaha kita harus lebih dari orang lain. Karena kalau kalian kasih 100, Allah bisa kasih lebih, bisa kasih 100. Tapi kalau kalian kasihnya cuma 20%, 50%, ya hasilnya cuma 50% juga gitu. Jadi kalian harus effortnya harus tinggi dan harus komitmen tinggi terhadap apa yang kalian pengen, yaitu salah satunya sepak bola. Gitu guys. Jadi kalau udah ada punya mimpi dimana pengen jadi pemain sepak bola, harus kuat di konsistennya, di komitmennya. Kita untuk menjaga stamina dan tubuh Kakak, dimana Kakak kan pemain sepak bola nih. Jadi para peserta laki-laki yang ingin jadi sepak bola, apa nih Kak yang harus mereka tingkatkan dari sekarang?
Kalau di usia masih kalau SMP umur berapa? Sekitar 14 ya, 14 tahun tuh lebih memahami taktik ya, jadi lebih pemahaman taktik, jadi mempelajari kayak lebih banyak nonton bolanya lah, jadi kalian lihat siapa posisinya kayak gimana sih, misalnya kayak taktiknya gitu, taktik bermain, bagaimana konsep bermain itu penting di usia-usia 14 tahun, masih muda-muda itu lebih ke pemahamannya aja, mindset cara bermain sepak bolanya kalian bisa dapetin kok dimanapun. Dan di usia-usia 14 tahun tuh harus banyak bertanya soal taktik, soal strategi, karena itu penting. Nanti usia-usia 16, 17, usia-usia udah matang, ibarat apa ya, ibarat namanya tulangnya udah jadi lah, udah gede, 17 sudah dewasa. Ketika kalian udah dewasa, kalian tuh tingkatin tuh namanya fisik, teknik, itu kalian tingkatin. Tapi yang paling penting adalah mindset cara bermain sepak bolanya itu sendiri kalau lagi muda, karena ketika kalian pahami itu ketika muda, itu nggak akan lepas dari otak kalian bagaimana cara bermainnya. Jadi yang paling penting mindsetnya itu aja, mindset cara bermain sepak bolanya yang benar itu seperti apa. Kalian tanya ke pelatih kalian lihat di YouTube, banyak kok ada digital. Siap, ini guys, siap dari kanan dulu langsung sebagai atlet sepak bolanya sendiri. Nah Kak, kan sekarang kita bisa mengharumkan nama bangsa dengan cara apapun ya Kak. Salah satunya dengan jadi atlet yang mengharumkan Indonesia. Nah, menurut Kakak sendiri nih, apa yang Kakak rasakan setelah Kakak sudah bisa mengharumkan bangsa Indonesia, mengharumkan Indonesia, jadi salah satu peran Kakak di belakang rakyat Indonesia. Apa nih rasanya Kakak setelah apa yang Kakak rasakan setelah meraih itu semua? Setelah merasa udah bisa membanggakan Indonesia, gimana Kak? Kalau membanggakan Indonesia ya masih banyak yang pengen saya kasih lagi buat Indonesia. Tapi perasaan saya sekarang saat ini adalah ya saya masih belum puas gitu terhadap apa yang saya kasih terhadap Indonesia. Saya belum puas karena masih banyak PR sepak bola Indonesia untuk Indonesia itu sendiri masih banyak gitu. Walaupun secara talenta Indonesia itu sangat tinggi di bidang sepak bola, tapi masih masih ada rasa menggebu lah pengen memberikan itu. Jadi kalau dibilang saya bangga ya saya bangga, tapi masih haus akan memberikan prestasi untuk Indonesia. Gitu. Jadi di sini kita harus sama-sama mengharumkan Indonesia, membanggakan Indonesia dengan apapun caranya, dimana bakat dari kalian berada aja. Sekarang aku mau ada tanya jawab sama peserta, boleh kan? Boleh. Oke. Video nanti. Jadi kita ada pegangan sedikit bagi yang berani untuk maju ke depan. Satu dari peserta laki-laki dan satu dari peserta perempuan. Cepet. Ayo. Buat nanti di sini kalian nyanyi apa yang ingin kalian tanyakan target kedepannya apa? Apakah penting timnas atau apa gitu? Dari perempuan dulu deh. Ada yang mau tanyain nggak? Boleh maju ke depan. Ada yang berani? Depan. Nanya. Nanyanya bisa di sini nggak Pak?
Depan, depan. Di depan mah. Depan di samping jangan. Perkenalkan diri dulu sama kelas. Perkenalkan, saya Diana dari kelas R. Jadi nanti target buat kedepannya apa? Apakah mau masuk timnas atau apa? Saya jawab ya. Target saya saat ini jujur pengen masuk ke timnas. Setelah Oh ya, belum pikiran. Nanti lah. saya pengen sekali bisa kembali ke lapangan dulu, yang penting itu yang penting untuk musim depan. Ketika saya bermain bagus di musim depan, tentu timnas bisa saya dapatkan insya Allah. Tapi yang penting adalah saya bisa kembali lagi dulu ke lapangan dan kembali ke performa saya setelah saya cedera dan bisa kasih gelar buat Persib. Itu yang penting. Setelah itu timnas akan datang dengan sendirinya lah. Terima kasih karena jawabannya iya dari sana. Gimana rasanya bertanya? Gimana rasanya bertanya? Tips selalu konsisten gimana kejadian? Tips selalu konsisten. Tips selalu konsisten adalah pasti nanti kita akan menemukan titik jenuh ya. Nah, Kita pasti akan bosan. nah, Ketika kalian bosan, saya juga pernah, saya juga mengalami lah. Sampai saat ini pun saya akan mengalami titik bosan. Tapi ketika kalian sudah menemukan titik bosan itu, kalian remind lagi, berpikir lagi alasan kalian melakukan ini apa. Contoh kayak saya pemain bola gitu. Ketika saya latihan, kan pemain bola tuh itu aja kegiatan. Main bola, makan, tidur, main bola, makan, tidur. Itu aja. 3 hal itu yang saya lakukan itu sangat membosankan. Ketika udah titik bosan itu ya saya tanyain. berpikir, Hobi selain main bola apa? saya Apa seperti seperti main? Katanya 2 orang aja, Pak. gimana ya caranya? Iya, 2 orang aja. Kenapa ya saya akhirnya main Hobinya misalnya seperti main PS, saya udah apa di sejauh luar ini, main bola, saya udah mancing berpikir atau apa? kita proses-prosesnya, pikir lagi proses belakangnya gimana sulitnya ngedapatnya itu, bagaimana meraih itu, terus susahnya seperti apa. Itu yang menjadi patokan saya ketika saya udah bosan. Nah, satu lagi yang tadi udah saya sampaikan adalah untuk menjadi konsisten itu adalah lakuin hal yang kecil-kecil aja. Ibarat kalian lakuin push up ya, kalian nggak usah push up 100 kali dulu sehari. Kalian push up 1 kali ya sehari. Saya tiap hari. Cuma kalian komitmen cuma hidup kalian push up 1 kali sehari. Nanti itu akan upgrade sendiri. Kalian akan ngerasa pulang nih 1 kali push up, nambah 2 kali push up. Nanti karena manusia ada puasnya, pengen lebih terus. Nanti lama-lama rutinitas dan kebiasaan itu akan terbentuk sendiri. Bahkan ada satu teori, kalian lakuin kebiasaan itu 21 hari, selebihnya kalian akan terbiasa. Jadi kalian lakuin yang kecil dulu, yang kalian bisa lakuin, menurut kalian itu mudah. Hal yang mudah kalian lakuin tiap hari, nah itu akan jadi tantangan. Nanti ketika udah sangat mudah, kalian upgrade lagi, tambahin ini, tambahin ini. Nanti ada kreativitas kalian yang pengen nambahin rutinitas itu sendiri. Nanti akan jadi rutinitas yang gede nanti kalian lakuin. Dan itu waktu yang akan dapat. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Nama Nova ya, Nova. Begini kan, seperti yang sudah kalian
bagaimana Kak pesan kakak pada acara Seniman 13 kali ini Kak? Kesan saya sangat happy ya lihat bisa kumpul. Dan yang paling penting kalian sehat-sehat semua, itu yang paling penting. Karena setelah dari acara COVID kemarin kan sedih banget ya, nggak bisa kumpul kayak gini. Akhirnya kita bisa kumpul kayak gini lagi, itu suatu hal yang menggembirakan bagi kita semua. Alhamdulillah banget nih guys, kita bisa kumpul lagi setelah 3 tahun yang setelah COVID. Nah, saat COVID kemarin ada dampak sendiri nggak Kak pada kakak, pada kegiatan kakak, pada kakak sendiri atau pada kakak deh? Kalau karir ya pastinya terlambat. Semua terlambat ya kalau dari karir. Pekerjaan lah ya, pekerjaan. Semua terlambat kan. Liga juga terhenti kan, terhenti liganya. Semua aktivitas terhenti loh pokoknya. Jadi dunia ini yang harus sepertinya terhenti ketika COVID ya. Cuma yang uniknya adalah dari segi produktivitas. Malah produktivitas jadi bertambah, jadi makan hal lain di luar sepak bola. Ketika lagi di rumah malah jadi lebih produktif, jadi lebih suka baca buku, malah jadi bikin podcast lah, bikin konten lagi latihan, diupload di YouTube, malah jadi ngerjain gitu-gitu dan banyak hal baru dikerjain. Jadi kalau kita nyikapin dari peristiwa itu sendiri, walaupun ini bencana kemarin, tapi kalau kita sikapin dengan baik, pasti kita nemuin hal yang baik. Wah, baik Kak. Jadi bagaimana cara pandang kita, mindset kita kepada COVID kemarin ya? Ya, betul. Jadi tuh kemarin COVID itu menimbulkan bad impact, tapi juga good impact seperti yang kalian rasakan. Yaitu banyak kegiatan yang baru terjadi waktu COVID ya Kak. Kalau betul kan itu podcast apa Kak? Boleh dikasih para peserta? Waktu itu bikin podcast monolog ngomong sendiri karena bingung gitu kan, ketika lagi di rumah kan ngomong sendiri aja, bikin ngorek tentang banyak hal sih, tentang kayak basic tentang sepak bola itu sendiri, tentang self development, tentang pengembangan diri, kayak soal mengatur waktu, terus kayak soal prioritas, ya banyak hal yang saya bahas sih. Cuman ya masih, aku waktu itu karena gabut sih sebenarnya, karena gabut aja, jadi saya menyampaikan hal yang saya baca di buku aja, biar saya nggak lupa. Jadi gabutnya dijadikan kegiatan bermanfaat dan memberikan manfaat ke lingkungan ya Kak? Ya, alhamdulillah. Baik guys, sepertinya waktu tadi sedang ada di luar panas ya? Aku makanan gak ada sih. Adem lihat jalan lo gitu, adem lihat jalan lo. Waktu juga sedang menunjukkan kesimpulan. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Jalando sudah hadir di SMPN 46 Bandung. Saya terima kasih. Ya ini mau obrolan santai sebenarnya, dan makasih kalian udah dengerin. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Doain kasih doa. Nanti terima kasih banyak Kakak juga sudah menyampaikan pesan dan tips and trik dan pada ngantri foto-foto yang insya Allah kepada kita yang akan kita laksanakan dan bisa jadi penyemangat kita, yang bisa jadi dimana seperti yang kita inginkan. Amin ya Allah. Baik, sebelum acara
Bapak ini nggak bisa banggar, Pak. Itu tuh ngantri. Itu. Gimana rasanya tadi bisa bertanya pada Jalan Nando? Baik juga, terus Bapak ini masuk ya? Iya dong, insya Allah. BK. Udah, Pak. Udah. Iya kayaknya itu nih. Gimana panitia itu? Betul. Ini. Makasih Pak. Di tengah bu, di tengah. Sebelum bacanya itu kita ada pembikinan video dan foto dulu, bisa kan? Boleh. Asik. Di sini kita ada jargonnya Kak. Jadi jargonnya kayak gini, kalau aku nanti panggil senyuman 13, nanti kayaknya itu senyum manismu gitu kan. Senyuman 13, senyum manismu. Senyum manismu. Baru Yang mana? di sini yang Mas sama. Nih pendukung Jalan Nando. Wah. Jalan Nando. Halo Pak. Nando. Semuanya ya Pak. Yuk.